Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Mursidah Tun. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau sering kita dengar dengan sebutan PKN. Materi yang akan kita bahas yaitu ada pada bab 1, tepatnya ada di kelas 7, tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa mempersiapkan buku ataupun alat tulis yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mencatat selama pembelajaran kita berlangsung. Mungkin ada hal-hal yang dianggap penting bisa dicatat. Langsung saja yuk kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita baca doa untuk mengawali pembelajaran. Oke, langsung saja kita bahas peta konsep untuk materi tentang perumusan dasar negara. Nah, peta konsep pada pertemuan kali ini ada 2 subbab yang kita bahas. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Nah, di sini nanti di subbab ini diharapkan nanti kalian akan tahu bagaimana BPUPKI dibentuk, kemudian alasannya kenapa dibentuk BPUPKI, kemudian apa saja yang dilakukan BPUPKI, kemudian hasil sidangnya, dan orang-orang yang berpengaruh di dalam BPUPKI. Nanti akan kita bahas dalam subbab pertama ini. Kemudian dilanjutkan untuk subbab yang kedua. Subbab kedua yaitu perumusan dasar negara. Nah, perumusan dasar negara ini berarti nanti kita akan belajar tentang siapa sajakah yang mengusulkan usulan dasar negara. Kemudian, bagaimana usulan dasar negara itu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bunyi Pancasila yang saat ini kita bisa dengar dan kita lihat di dalam burung Garuda Pancasila. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang BPUPKI, mari kita kenalan dulu dengan BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Nah, bisa dilihat di sini BPUPKI atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau juga memiliki nama Jepang yaitu Dokuritsu Shunbi Kosakai. Merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Jepang. Nah, perlu kalian ketahui, Jepang itu ternyata menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi di balik janjinya Jepang itu ternyata ada sebuah alasan, yaitu karena Jepang pada waktu itu sedang kalah dengan sekutu, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Dan juga ada 2 kota besar di Jepang itu yang dibom oleh sekutu, yaitu yang pertama adalah kota Nagasaki dan juga yang kedua adalah kota Hiroshima. Nah, untuk itu Jepang ingin menggandeng Indonesia supaya mendukung Jepang, dengan salah satunya adalah mengiming-imingi kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, terlepas dari itu semua, kita kembali lagi ke BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945. Jadi dibentuknya pada tanggal sekian. Kemudian diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Rajiman Widyodiningrat ini adalah orang Indonesia. Jadi ketuanya adalah orang Indonesia. Untuk wakilnya yaitu RP Suroso, ini adalah perwakilan dari Indonesia. Sedangkan wakil yang kedua ada Ichibangase Yoshio. Nah, kenapa kok wakilnya 2? Ini ada yang dari Indonesia dan ada yang dari Jepang. Jadi Ichibangase Yoshio ini adalah perwakilan dari Jepang. Nah,
Jumlah anggota dari BPUPKI ini ada 69 orang, di mana 62 orang itu adalah anggotanya orang Indonesia dan ada 7 orang yang anggotanya adalah orang Jepang. Jadi campuran antara orang Indonesia dengan orang Jepang. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang selama 2 kali. Yang sidang pertama ini, yang pertama dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, di mana dalam sidang BPUPKI yang pertama ini mempunyai agenda untuk membahas dasar negara. Jadi sebelum kita memerdekakan diri atau memerdekakan bangsa, haruslah punya dasar negara terlebih dahulu. Nah, kemudian ada sidang kedua yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu ada sidang pertama dan sidang kedua. Kita akan bahas sidang BPUPKI ini satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas adalah sidang BPUPKI yang pertama. Nah, sidang resmi ini, sidang BPUPKI yang pertama, berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang ini bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Nah, lokasinya itu ada di Jakarta. Dari sidang pertama BPUPKI ini menghasilkan hasil sidang, yaitu tentang rumusan dasar negara. Baru di sini dijelaskan ya, saya jelaskan, baru terbentuk rumusan dasar negara atau usulan dasar negara dari beberapa tokoh yang nantinya akan kita bahas, dan belum berbunyi seperti Pancasila seperti sekarang ini. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang perumusan dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Usulan dasar negara ini dikemukakan pertama kali pada saat sidang pertama BPUPKI secara berurutan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, sebelum kita bahas, saya akan menambahkan sedikit pernyataan, yaitu tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara, di mana 3 tokoh utama ini, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, itu mengusulkan dasar negara menurut mereka. Itu Muhammad Yamin yang berpidato tanggal 29 Mei 1945. Kemudian disusul oleh Mr. Supomo yang mengusulkan dasar negara juga pada tanggal 31 Mei 1945. Setelah itu disusul terakhir, pada sidang terakhir itu ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Mari kita bahas satu persatu tentang 3 tokoh ini yang mengusulkan tentang dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negara secara lisan dan tulisan. Jadi ada secara lisan dan juga tertulis. Pada saat lisan, beliau mengemukakan dasar negaranya adalah yang pertama ada peri kebangsaan, ada yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Namun pada saat pengusulannya secara tertulis, bunyinya sedikit berbeda atau berbeda, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah usulan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Untuk tokoh yang kedua yang mengusulkan usulan dasar negara yaitu Mr. Supomo. Beliau mengemukakan atau memberikan usulan pada saat sidang tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan dasar menurut Supomo yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Untuk tokoh yang ketiga yang mengusulkan dasar negara ialah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, adapun bunyi usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno ialah yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, adapun yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima ini adalah usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Pada sidang hari ketiga ini yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atas dasar saran dari temannya menamakan dasar negara yaitu Pancasila. Dasar negara Indonesia disebut Pancasila, di mana Panca artinya 5 dan sila artinya asas. Jadi Pancasila ini dianggap oleh Insinyur Soekarno sudah mewakili jiwa bangsa Indonesia dan sudah pas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan akhirnya tanggal 1 Juni diakui sebagai hari lahir Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 1 Juni pasti kita memperingati adanya hari lahir Pancasila. Ini adalah sejarahnya salah satunya. Setelah sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, masuklah yang namanya masa reses atau masa tunggu atau masa jeda antara sidang pertama dengan sidang kedua BPUPKI. Nah, pada masa ini dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokro Sujoso, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir. Nah, panitia 9 ini bertugas merumuskan kata-kata yang akan menjadi isi Pancasila, di mana tadi kan sudah diusulkan oleh beberapa tokoh, antara lain ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, panitia 9 ini yang nantinya akan merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasilanya. Kata-katanya itu bagaimana? Menyusun sila pertama sampai dengan sila ke-5. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno ini adalah ketua dari panitia 9. Nah, hasil rapatnya apa yang disepakati? Ternyata hasil rapatnya adalah Pancasila terdapat di dalam rancangan pembukaan hukum dasar atau UUD yang sering disebut dengan Mukodimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi, rancangan pembukaan hukum dasar dulu itu
mempunyai beberapa nama, antara lain ada Mukodima, ada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah anggota dari Panitia 9. Setelah masa reses berakhir, dimulailah sidang BPU PKI yang kedua, di mana sidang BPU PKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, pada sela-sela sidang BPU PKI atau pertengahan sidang BPU PKI, yaitu tepatnya tanggal 14 Juli, naskah Mukodimah atau Piagam Jakarta disepakati oleh BPU PKI yang ada dalam alinea keempat UUD 1945. Piagam Jakarta yang berbunyi, yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang perumusan dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Usulan dasar negara ini dikemukakan pertama kali pada saat sidang pertama BPU PKI secara berurutan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, sebelum kita bahas, saya akan menambahkan sedikit pernyataan, yaitu tentang sidang pertama BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI ini membahas tentang dasar negara, di mana tiga tokoh utama ini, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, itu mengusulkan dasar negara menurut mereka. Yaitu Muhammad Yamin yang berpidato tanggal 29 Mei 1945. Kemudian disusul oleh Mr. Supomo yang mengusulkan dasar negara juga pada tanggal 31 Mei 1945. Setelah itu disusul terakhir pada sidang terakhir itu ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Mari kita bahas satu persatu tentang tiga tokoh ini yang mengusulkan tentang dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negara secara lisan dan tulisan. Jadi, demikian materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa mempermudah kalian untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya. Saya akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.